Selamat siang Bu Yun. Sekarang saya Fernando Alvaro ingin mempresentasikan tentang Denmark. Oke, jadi kondisi geografis di Denmark ini adalah pertama, lokasi dari Denmark ini tuh terletak di Eropa Utara antara Laut Baltik dan Laut Utara, yang dimana itu berbatasan langsung dengan Jerman di selatan, dekat dengan Swedia dan Norwegia. Wilayahnya tuh sangat luas, yakni 43.094 km persegi, dan komposisinya adalah semenanjung Jutlandia, kurang lebih 443 pulau, 72 pulau berpenghuni. Nah, memiliki pulau utama yaitu Zealand, Funen, dan Bornholm. Ibu kotanya adalah Copenhagen yang terletak di Pulau Zealand. Topografinya, negaranya sangat datar. Titik tertingginya cuma 170 meter yaitu Molehoch. Didominasi datarnya rendah dan perbukitannya landai, garis pantai panjang 7.314 km. Iklimnya memiliki iklim laut sedang yang dimana nggak terlalu panas atau dingin. Musim panasnya tuh mencapai 16-20 derajat Celcius, sedangkan musim dinginnya 0-4 derajat Celcius. Hujannya merata sepanjang tahun, sering berangin. Karakteristik uniknya tuh adalah ini tuh merupakan salah satu negara paling datar di dunia. Banyak pulau kecil dan semenanjung, bentang alam hasil zaman es, dalam gunung glasial. Yang mana tanah subur, ini cocok buat pertanian. Di sini ada peta geografis dari Denmark sendiri, bisa dilihat. Lalu ada potensi SDA, di mana Denmark ini memiliki SDA yang terbatas tapi dikelola dengan sangat-sangat efisien dan juga berkelanjutan. Yang dimana memiliki sumber daya utama yaitu minyak dan gas bumi yang berada di Laut Utara, energi terbarukan, angin, solar, biomasa, perikanan dan aquaculture, pertanian. Ada pork, dairy, dan tanaman. Memiliki mineral yang terbatas yakni kapur, pasir, kerikil. Dan karakteristik dari Denmark ini adalah Denmark bertransformasi dari negara penghasil fossil fuel menjadi pemimpin energi terbarukan global. Nah, kita akan bahas dari minyak dan gas bumi di sini, yang di slide sebelumnya ini, yang dimana si Denmark ini memulai minyak dan gas bumi yang berada di Laut Utara. Jadi minyak dan gas bumi ini diproduksi di Laut Utara, yakni Danish North Sea Sector. Nah, di sini ada data dari produksi minyaknya yaitu cadangan proven memiliki 551 juta barrel di 2016. Ini datanya dari 2016. Nah, produksi 2016 pada ada 145.674 barrel per harinya. Lalu pada 2022 adalah 3,7 juta meter, ini turun drastis dari yang produksi 2016. Nah, yang ada produksi puncak di mana mencapai 22,6 juta meter di tahun 2004. Lapangan utama ada Danfield dan Half Danfield, 50% plus produksi. Data produksi gas alamnya itu pada tahun 2023 1,4 miliar M. Ini rekor terendah dari minyak dan gas bumi di Denmark ini. Lalu produksi 2010 ini mencapai 10 plus miliar M. Nah, ada ekspor gas di mana 33% dari produksi. Nah, terus ada juga status industri yang dimana Denmark ini adalah produsen minyak nomor 1 di Uni Eropa. Penurunan produksinya sejak 2004 sampai 2005. Nah, di mana memiliki target yaitu menghentikan produksi minyak dan gas pada 2050. Nah, Denmark juga berhenti eksplorasi baru sejak 2020. Energi angin. Kita akan bahas energi angin di sini seperti slide sebelumnya, di mana potensi SDA-nya ada energi terbarukan yakni angin, solar, dan juga biomasa. Energi angin, Denmark ini tuh dibilang raja energi angin global karena memiliki data statistik nih, kita bisa lihat yaitu 59,3% listrik Denmark dari energi angin, 88,4% total listrik dari energi terbarukan. Ini tertinggi di Uni Eropa. Kapasitas terpasangnya tuh 7,3 GW. Jumlah turbinnya tuh bisa nyampe 6.974 unit, ini tahun 2023. Dan produksinya adalah 19,4 TWh per tahunnya. Nah, di sini ada perkembangan historisnya. Pada tahun 2000 energi anginnya 11%, 2010 20%, 2020 56%, 2024 59,3%. Offshore wind, angin lepas pantai itu menyumbang 34,5% produksi angin. Proyek besarnya di sini ada Kregersværk, Thor, Vesterhavsøy, dan Nord, yang dimana targetnya itu ingin 1000 plus MW kapasitas tambahan. Perusahaan global di sini ada Vestas, yaitu produsen turbin angin terbesar dunia. Ada Ørsted, di mana developer offshore wind terkemuka. Ada target ambisius di mana Denmark ingin 100% energi terbarukan pada tahun 2030.
Nah, sekarang kita ingin bahas energi terbarukan yaitu solar surya. Nah, di mana solar surya ini produksi 2023 ini naik 53% dari 2022. Kontribusinya 11% listrik tahun 2024 dan pertumbuhan pesat tanpa subsidi biomasa dan biofuel. Kontribusinya 13% listrik dengan konsumsi 107 PJ dalam kurun 30 TWh per tahun. 39 CHP plants menggunakan biomasa. Nah, target biogasnya ini naik dari 4 PJ di 2015 ke 17 PJ di 2020. 20% konsumsi gas dari biogas 2021 itu 20% konsumsi gas itu 20% konsumsi gas itu dari biogas tahun 2021. Nah, pencapaian keseluruhannya itu 83,3% listrik dan renewable 2022. Wind 54%, biomas 23%, solar 63%, sisanya coal 13%, gas 2,9% dan oil 0,9%. Sekarang kita akan bahas dari perikanannya, di mana potensi maritim Denmark ini sangat berpotensi banget. Memiliki garis pantai 7.314 km yang dimana itu akses luas ke laut dan juga posisinya strategis Laut Utara dan Laut Baltik. Nah, ada data ekspor perikanan pada tahun 2024 yakni total nilai ekspor seafood itu dan kawan DKK itu 29,3 miliar. Ini kalau di euroin jadi 3,9 miliar. Peringkat 2 dalam ekspor Denmark setelah pork. Nah, ekspor fish meal di mana DKK 2,61 miliar ke 46 negara. Ekspor fish oilnya itu mencapai 3,67 miliar ke 36 negara. Yang dimana mendapatkan ranking global yaitu 6 dan 4 sebagai ekspor fish meal itu 6 dan ekspor fish oil itu nomor 4. Nah, di sini ada hasil tangkapan utamanya dari Denmark ini yaitu ikan adalah cod, herring, dan salmon. Crustaceans-nya itu adalah udang. 33% tangkapan Denmark itu MSC Certified Sustainable Fishing, aquaculture atau budidayanya. 55% produksi freshwater tersertifikasi AEC, di mana ini ada produksi organik berkembang ASC dan produksi organik berkembang pesat. Ada sistem land base yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya adalah pertanian sektor penting, di mana Denmark ini merupakan negara agraris modern. Penggunaan lahannya 60% dan totalnya 25.000 km persegi lahan pertanian, 12% lahan pertanian organik dan produksi pork atau babi sampai primadona itu produksi 2022-nya mencapai 17,8 juta ekor babi dipotong, ekspor daging babinya 1,94 juta ton itu tahun 2022. Dan Denmark ini adalah eksporter babi terbesar di Eropa. Pasar ekspor utama itu Jerman yang dimana 22%, Cina 19%, Polandia 18%, dan 30% produksi babi Eropa ini berasal dari Denmark. Dairy yaitu susu, produksi susunya juga tinggi yang dimana adalah 30% konsumsi susu Denmark adalah organik tertinggi di Eropa. Ekspor produk dairy sangat signifikan. Tanaman pertaniannya ada gandum, barley, kentang, gula bit, rumput, lukerna untuk pakan ternak. Kontribusi ekonominya ada di sektor pertanian yaitu 22% dari total ekspor barang Denmark dan total ekspor agri-food itu di 2024 yakni 203,2 miliar atau kalau di euroin jadi 27,2 miliar. Dan dimana ini adalah rekor dari Denmark sendiri. Lalu selanjutnya ada mineral dan bahan galian. Sumber daya mineral sangat terbatas yang tersedia itu kapur dan chalk, batu gamping buat industri semen, pasir dan kerikil ini buat konstruksi, clay atau lempung ini buat keramik dan bata. Salt deposits ini adalah deposit garam, ini skala kecil. Nah, statusnya adalah Denmark nggak memiliki logam berharga. Nggak ada batu bara, nggak ada biji besi atau mineral strategis, tapi dia bergantung sama impor buat kebutuhan mineral industrinya. Nah, ini ada catatan penting, di mana Greenland yang sebagai wilayah otonom dari Denmark itu memiliki cadangan mineral besar termasuk rare earth element, namun bukan bagian dari Denmark kontinental. Lalu selanjutnya kita akan analisis dari persebaran provinsinya, di mana pembagian wilayah Denmark ini menjadi 5 region utama, yakni Hovedstaden, Zeeland, Zuid-Denmark, Midland, dan Noord-Jutland. Nah, persebaran penduduk dan aktivitasnya di mana Hovedstaden atau Copenhagen ini adalah pusat pemerintahan ekonomi dan industri teknologi. Zeeland dan Denmark itu adalah wilayah industri pelabuhan dan penyangga ekonomi timur. Midland dan Noord-Jutland itu lebih agraris dan jarang penduduk. Nah, di mana fokus pada pertanian, perikanan, dan energi angin. Nah, lalu pola persebaran adalah penduduk dan aktivitas ekonomi itu terpusat di bagian timur, yakni apa? Zeeland dan Copenhagen, dan menurun ke arah barat dan utara. Faktor penyebabnya adalah letak geografis strategis di timur, akses transportasi dan pelabuhan besar, sejarah panjang Copenhagen sebagai pusat kerajaan.
Dampaknya adalah konsentrasi pembangunan di wilayah timur ini menimbulkan ketimpangan wilayah. Tapi pemerintah mendorong pemerataan lewat pengembangan energi hijau dan transportasi antar region. Begitu. Nah, kita akan analisis dari pusat pertumbuhannya, yang dimana pusat pertumbuhan utamanya adalah Copenhagen, itu Kopenhagen. Nah, Copenhagen atau ibu kota Denmark ini menjadi pusat pemerintahan, keuangan, transportasi, serta inovasi teknologi. Selain Copenhagen, beberapa kota besar ikut menjadi penopang ekonomi regional. Aarhus atau Nederland itu adalah kota universitas dan pusat teknologi digital, kurang lebih 280.000 jiwa yang ada di situ, dan kontribusinya kurang lebih 10% PDB nasionalnya. Lalu ada Odense, yaitu si Denmark, ini basis industri robotik dan manufaktur, ini rumah bagi Odense Robotic Cluster. Lalu ada Aalborg, ini di Nederland, di mana ini adalah pusat energi angin dan transportasi laut, pengembangan teknologi turbin dan logistik. Ada Roskilde, ini Zeeland, di mana ini fokus pada pendidikan, budaya, dan transportasi regional. Nah, Copenhagen ini memiliki populasi metropolitan kurang lebih 1,4 juta jiwa, ini tahun 2024 sekitar 24% dari total penduduk Denmarknya. Lalu ada kontribusi ekonomi di wilayah Copenhagen ini menyumbang lebih dari 40% PDB nasional, tingkat pengangguran itu hanya sekitar 2,8%. Ini 2024, ini terendah di negara tersebut. Nah, menjadi lokasi 40% perusahaan teknologi Denmark dan kantor pusat multinasional seperti Maersk, Novo Nordisk, dan Carlsberg. Nah, kenapa sih jadi pusat pertumbuhan? Yang pertama, letaknya strategis, infrastrukturnya modern, dan kota ini merupakan kota pendidikan dan inovasi. Lalu ada Aarhus, wilayah Midtjylland, di mana memiliki penduduk kurang lebih 280.000 jiwa, ini tahun 2024, lalu menyumbang kurang lebih 10% PDB nasional, menjadi kota universitas sebesar kedua di Denmark. Aarhus University itu termasuk top 100 dunia. Alasannya basis riset dan teknologi digital. Banyak perusahaan startup dan pusat inovasi IT City Gothenburg. Pelabuhan besar di Laut Utara mendukung ekspor industri. Nah, dampaknya apa? Yaitu menarik tenaga kerja muda yang terdidik, mengurangi ketergantungan ekonomi pada Copenhagen. Lalu kita akan bahas dari Odense, di mana penduduknya kurang lebih 185.000 jiwa, dikenal sebagai pusat robotik manufaktur di Eropa Utara, rumah bagi perusahaan teknologi seperti Universal Robot dan Mobile Industrial Robot. Alasannya adalah keunggulan di bidang otomasi, robotik, dan pendidikan teknik. Lokasinya tuh strategis di Pulau Fyn, menghubungkan Zeeland dan Jutland. Sini dampaknya itu memperkuat industri teknologi tinggi dan meningkatkan produktivitas dan ekspor manufaktur. Lalu ada Aalborg, wilayah Nederland. Datanya penduduknya kurang lebih 120.000 jiwa. Ini kontributor utama sektor energi angin sama transportasi laut. Lokasi kampus riset energi terkemuka Aalborg University. Alasannya adalah fokus pada inovasi energi terbarukan dan logistik pelabuhan. Pemerintah daerah mendukung industri berkelanjutan. Dampaknya apa? Mendorong transisi energi hijau nasional, menyebabkan pertumbuhan ke wilayah utara. Lalu ada Roskilde, wilayah Zeeland, ini memiliki penduduk kurang lebih 90.000 jiwa, dekat Copenhagen, pusat pendidikan dan budaya, yaitu ada Roskilde University. Kenapa dia? Alasannya apa? Kota satelit penyangga aktivitas ibu kota, berkembang lewat pendidikan, pariwisata, dan transportasi antar wilayah. Nah, dampak dari wilayah ini adalah meningkatkan keterhubungan region di bagian timur Denmark. Nah, lalu ada infrastruktur yang terbangun di Denmark, yakni transportasi, energi dan lingkungan, infrastruktur digital, dan infrastruktur sosial. Di transportasi ada jaringan kereta modern, yaitu Metro Copenhagen, jembatan Øresund yang ini menghubungkan Denmark dan Swedia. Lalu ada bandara Kastrup Copenhagen. Nah, energi dan lingkungan, 60-70% listrik Denmark itu dari energi terbarukan, terutama angin. Infrastruktur digitalnya, internetnya kecepatan tinggi, 5G-nya itu ada merata hampir, dan Denmark ini termasuk 10 negara dengan digital readiness terbaik di dunia. Infrastruktur sosial dan rumah sakit modern berbasis digital, sekolah publik gratis, lalu ada transportasi ramah sepeda. Nah, ada kebijakan ekonomi Denmark, yaitu model ekonominya ekonomi pasar bebas plus sistem kesejahteraan negara yang kuat. Pajak tinggi digunakan buat pendidikan gratis, kesehatan gratis, tunjangan. Kebijakan utamanya adalah 1. Green Economy Policy, 2. Ekonomi berbasis inovasi, 3. Kebijakan perdagangan terbuka, 4. Kebijakan pasar tenaga kerja fleksibel. Lalu ada hubungan bilateral antara Denmark dan Indonesia, di mana di sosial budaya ini ada kerjasama museum, seni, dan pendidikan. Pendidikan belajar dan beasiswa, Denmark banyak memberikan beasiswa energi dan lingkungan buat mahasiswa Indonesia.
program budaya kayak pameran desain Denmark, kerjasama film dan musik. Lalu ada pertahanan dan keamanan di mana ada kerjasama keamanan maritim. Lalu Denmark juga mendukung Indonesia dalam peningkatan keamanan pelabuhan dari International Maritime Organization atau IMO. Ada kerjasama cyber security juga dan penanggulangan kejahatan lintas negara. Dan di bagian ekonomi, volume perdagangan RI dan Denmark ini kurang lebih USD 600 sampai 700 juta per tahun. Fokus utamanya energi terbarukan, air bersih, teknologi hijau, dan logistik. Banyak perusahaan Denmark aktif di Indonesia seperti Vestas, Maersk, Lego, Novo Nordisk. Denmark ini membantu Indonesia dalam proyek pengembangan PLTB, waste to energy, dan manajemen sampah, efisiensi energi industri. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya kali ini tentang Denmark.